Terima kasih Yunda Novia. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengetahui kelebihan diri sendiri dan bakat apa yang kita miliki? Terkadang saya juga bingung bakat atau kelebihan apa yang saya punya yang bisa dikelola saat pandemi. Terkadang yang menurut kita itu bakat atau kelebihan ternyata bukan. Banyak hal yang kita lakukan untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Itu penting ya, kita harus mengetahui atau mengenal diri kita sendiri baik di saat pandemi atau tidak gitu. Yang pertama adalah kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kira-kira kelebihan kita itu apa yang biasanya kita sering lakukan, yang ada di otak kita jujur, di hati kita juga jujur. Apa sih kelebihan kita? Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Bukan sombong, bukan, tapi kita menyebutkan kelebihan kita. Kita kalau ditanya orang lain, ya, kelebihanmu atau apa, kekuranganmu apa, pasti kebanyakan orang itu menjawab kekurangan dulu, ya. Dia menjawab kekurangan dulu. Harusnya dia percaya diri, dia jujur, bukan sombong, bukan, tapi dia jujur pada diri sendiri bahwa kelebihanku ini A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itu jika misal ditanya orang kelebihan dan kekurangan, tentunya kita sebutkan kelebihan dulu, karena yang tahu diri kita itu sebenarnya memang diri kita, bukan orang lain. Yang kedua kita bisa tes juga ya, asesmen, tahu bakat kita apa dengan apa, tes yang psikologi itu. Jadi kayak kalau anak SMP itu kalau mau masuk ke SMA itu kan ada tes bakat ya, tes bakat minat. Itu juga bisa mengetahui kita kelebihannya apa atau bakatnya apa. Jadi tes asesmen dari psikologi biasanya, dari tim psikologi. Itu yang kedua. Yang ketiga kita merenung bahwa kita itu punya kelebihan apa, ditulis kelebihan yang kita punya itu, ditulis. Yang kita pikirkan dalam diri kita itu kita tulis. Itu. Lalu yang keempat, kita bisa minta pendapat orang lain juga bisa, walaupun yang tahu diri kita itu kita sendiri, tapi kita tahu minta pendapat orang lain. Yun, saya itu orangnya punya karakter seperti ini. Cocoknya saya punya bakat apa ya? Atau kelebihan saya itu apa ya? Jadi bisa tanya dengan orang lain dengan dia mengetahui karakter kita atau aktivitas kita dalam sehari-hari. Lalu kita bisa tahu diri kita atau kelebihan kita itu, kita biasanya itu ngapain kayak gitu. Lah, biasanya kita ngapain, misalkan ya, kita biasanya suka ngomong tuh, misalkan itu juga termasuk kelebihan bicara. Tapi bagaimana kelebihan diri kita yang kelebihan bicara itu bisa tampil percaya diri, jadi MC, terus jadi motivator dan lain-lain yang berkaitan dengan public speaking. Jadi kita tahu aktivitas kita apa. Lalu aku hobinya itu menulis.
bisa jadi kita bisa dikembangkan jadi sekretaris dan sebagainya. Nah, terus hobiku itu biasanya masak-masak. Bisa jadi kita di saat pandemi ini kita bisa punya kelebihan berbisnis dalam hal wirausaha atau jual makanan. Itu, oh saya tuh punya keterampilan jahit. Bisa jadi di pandemi ini bisa membuat masker, bisa jualan lewat sosial media. Nah, banyak hal yang bisa mengetahui bahwa itu bakat atau kelebihan kita itu seperti apa. Terkadang yang menurut kata Mbak Yunda Novia, terkadang yang menurut kita itu bakat ternyata bukan. Itu kan hanya menurut kita, belum menurut orang lain. Menurut orang lain bahwa kita sebenarnya mampu bisa A, B, C ya. Tapi Mbak Yunda Novia harus punya jam terbang tinggi. Ya sama aja Mbak Jujuk dulu, Kak Jujuk dulu kalau misalkan mengisi motivator atau jadi motivator atau ngisi motivasi di sekolah-sekolah ya agak canggung gitu. Tetapi semakin lama, semakin sering kita punya jam terbang tinggi, lama-lama kita akan tahu atau mengenali diri kita. Oh ternyata saya cocok ya jadi motivator. Oh ternyata saya bisa ya mengembangkan cerewetnya saya atau kelebihan bicaranya saya itu menjadi menjadi motivator tentang public speaking misalkan. Yang awalnya misalkan Mbak Juju itu nggak suka dengan desain. Oh ternyata hobi kita, bakat kita itu bisa dikembangkan melalui pelatihan, melalui searching, cari referensi gimana sih caranya desain. Yang misal itu salah satu contoh yang pada akhirnya Mbak Ju membuka kelas desain virtual. Itu juga salah satu contoh untuk awalnya kita tidak ada kelebihan itu, jadi punya kelebihan itu berawal dari kita belajar. Nah, untuk di saat pandemi saat ini terus kita harus produktif, kita harus tetap berkarya, kita harus tetap berkreasi dengan keistimewaannya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing, dengan hobinya masing-masing. Terima kasih.